Oke baik, halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel MBA. Pada video kali ini kita akan membahas topik dimensi 3 ya, atau bangun ruang. Nah, pertama sekali kita harus tahu dulu ciri-ciri bangun ruang ini. Jadi kalau disebut bangun ruang, pokoknya ini secara umum berarti mempunyai volume gitu ya, mempunyai volume yang bisa diisi. Isinya bebas. Nah, kita masuk dulu jenis-jenis dari bangun ruang. Yang pertama ada yang disebut dengan prisma. Nah, prisma ini ciri-cirinya adalah ada sepasang, minimal ada sepasang sisi yang sejajar dan sama luasnya. Nah, contohnya itu bisa kita temui dalam balok, dalam kubus, dalam tabung, atau lain sebagainya. Pokoknya kalau ada sepasang sisi yang sejajar dan sama luas, itu disebut dengan prisma. Untuk prisma, volume selalu adalah luas alas kali tinggi. Ya, volumenya itu selalu luas alas kali tinggi. Untuk luas permukaan tergantung prismanya. Jadi kita cari aja semua luas sisinya baru kita jumlahkan. Nah, jenis yang kedua ada yang disebut dengan limas. Bagaimana dia disebut limas adalah ciri-cirinya adalah sisi tegaknya bertemu di satu titik. Nah, ini saya buatkan contohnya. Contoh dari limas ya. Misalnya di sini ada limas segi 4. Nah, berarti kalau limas segi 4, alasnya itu berupa segi 4. Nah, misalnya gini. Yang bawah ini disebut rusuk alas, yang bukan yang bawah ini berarti adalah rusuk tegak. Ini kan ketemu di satu titik ya, di satu titik. Nah, itulah disebut limas. Untuk limas, volumenya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, itu dia. Oke, yang ketiga mau kita lihat ada namanya bola. Nah, bola itu jelas ya, kalian pasti tahu. Untuk volumenya adalah 4/3 pi r pangkat 3. Untuk luas permukaan adalah 4 pi r kuadrat. Kemudian sisanya atau yang menjadi bangun ruang selain yang tiga ini ya bisalah disebut bangun ruang yang tidak beraturan. Banyak itu. Oke, jadi itulah contoh-contoh dari bangun ruang. Oke, ini langsung saya ambil contohnya kubus, karena umumnya yang ditanyakan adalah 70% itu pertanyaan atau soal-soal untuk materi ini adalah tentang kubus. Mungkin karena lebih mudah gitu ya. Mungkin karena lebih mudah. Oke, yang ditanyakan itu adalah hubungan antara unsur-unsur dimensi 3 itu, atau unsur-unsur bangun ruang itu. Unsur-unsurnya itu ada namanya titik. Titik itu adalah menyatakan posisi, itu aja. Tidak ada luas dari titik, tidak ada panjang dari titik, hanya menyatakan posisi aja. Ini posisi, oh berarti ini titik ini. Ini posisi, oh berarti ini titik ini. Ini titik juga. Pokoknya di mana kita tahu suatu tempat itu adalah titik. Menyatakan posisi. Nah, itu dia unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah garis. Garis ini bisa, contohnya ini ada garis BC atau garis CB, itu sama aja. Pengertian dari garis yaitu adalah kumpulan titik-titik yang membentuk panjang. Jadi ciri-ciri garis itu mempunyai panjang. Oke, nah, mempunyai panjang dia. Atau bisa juga arti dari garis itu adalah lintasan titik yang bergerak. Ya, lintasan titik yang bergerak. Nah, itulah unsur yang kedua. Yang ketiga ada bidang. Nah, ini kumpulan garis-garis yang membentuk luas. Itulah disebut bidang.
Jadi hubungan antara ketiga unsur inilah yang menjadi pertanyaan dalam dimensi 3. Bagaimana hubungannya ini? Kalau dibilang hubungan sama aja itu dengan kedudukan. Kedudukan satu sama lain. Nah, untuk kedudukan banyak ya. Bisa disebut sejajar. Ini contoh dari hubungan sejajar, berpotongan, kemudian ada berhimpit, kalau dibilang berpotongan berarti bertemu di satu titik potong. Oke, kalau berhimpit berarti bertumpuk atau bertindih, itulah namanya berhimpit. Kemudian ada bersilangan. Nah, bersilangan ini terjadi pada dua buah garis ya. Ketika ada dua buah garis yang tidak sebidang, maka dia disebut bersilangan. Kemudian ada sebidang. Misalnya ada dua garis terletak dalam bidang yang sama, itu disebut sebidang. Kemudian ada lagi segaris. Nah, segaris itu ada dua buah titik terletak di garis yang sama, itulah segaris. Jadi inilah hubungan-hubungan antara ketiga unsur ini. Misalnya ada titik A dan titik B, bagaimana itu? Segaris, bisa kita bilang gitu ya. Titik A dan titik B terletak dalam garis yang sama, berarti hubungannya segaris. Atau AB dengan CD itu terletak di bidang yang sama, berarti sebidang. Atau bisa juga AB dengan CD ini kita bilang sejajar, gitu ya, karena terletak dalam bidang yang sama dan tidak berpotongan, maka dia disebut sejajar. Nah, hubungan-hubungan inilah yang menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya itu umumnya hanya ada dua. Ya, hanya ada dua pertanyaannya. Berapa jaraknya? Nah, berapa jarak garis ke bidang, garis ke garis, titik ke garis, titik ke titik, dan segala macam. Kemudian pertanyaan kedua nanti adalah sudutnya. Berapa sinus sudut yang dibentuk antara titik ini, garis ini dengan bidang sana gitu. Nah, pokoknya yang dua ini aja pertanyaannya. Kalau nggak jarak, sudut, gitu ya. Nah, hanya dua itu yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan dalam dimensi 3? Jadi kita lihat dulu toolsnya apa saja, ya. Ini kita akan membahas dia secara geometri, walaupun bisa secara vektor. Nanti itu di materi vektor aja. Nah, ini kita akan membahas dia secara geometri. Tools yang kita gunakan nanti yang paling dasar itu adalah kita harus ngerti proyeksi. Nah, supaya dapat nanti bentuk-bentuk yang kita inginkan gitu ya. Bentuk-bentuk yang kita inginkan, atau supaya perhitungan kita menjadi lebih mudah. Kemudian setelah kita tahu memproyeksi bagaimana, gunakanlah sifat-sifat dari bangun datar. Contoh Pitagoras. Kemudian umumnya sisanya adalah aturan-aturan dalam segitiga. Contoh bagaimana sifat segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, siku-siku, bagaimana sifatnya. Kemudian dua segitiga bagaimana. Kemudian kesebangunan juga penting. Ya, kesebangunan. Kadang ada aturan kosinus untuk sudut. Kadang juga berlaku nanti aturan sinus. Biasanya aturan sinus ini untuk jarak ya, kalau diperlukan. Aturan sinus. Nah, inilah tools kita dalam memecahkan masalah-masalah dalam dimensi 3. Jadi diingat lagi ya, yang kita bahas itu adalah hubungan antara unsur-unsur ini. Hubungan antara unsur-unsur ini akan melahirkan dua buah pertanyaan, yaitu jarak dan sudut. Cuman umumnya sih dua itu yang ditanyakan. Nah, untuk tahu ini secara jelas, kita harus tahu hubungannya bagaimana, supaya kita bisa menentukan nanti sifat-sifat atau tools yang kita gunakan itu apa saja. Itulah dulu part pertama dalam dimensi 3. Kita lanjut nanti di part kedua, yaitu mengenai jarak.